Baik, sahabat cerita RN, kali ini kami akan bincang-bincang dengan tokoh kami yang sudah datang hari ini di kantor kita, di kantor Gapeksindo ini, sebagai tempat untuk mengedukasi, bercerita tentang hal-hal yang penting untuk Sumatera Utara ini. Apa cerita Bang Azwir? Sehat? Sehat ya? Mantap. Pak Dokter, dosen fisik kita? Sehat, sangat Baik, sehat. terima kasih. Sebelum ke abang berdua, kami menginformasikan bahwa Sumatera Utara ini di saat-saat terakhir ini mendapat perhatian nasional, tapi mendapat perhatian karena pejabat-pejabatnya ter OTT kemarin itu. Kemudian lewat yang namanya media banyak mengungkapkan seperti apa penegakan hukum ini masih belum terlihat dengan kinerja yang baik. Oleh karenanya, sahabat cerita RN, kami akan berbincang dengan Pak Dr. Agus Azwir, yakni Ketua Peradi Medan. Kemudian dengan Dr. Warjio, dosen fisik USU. Nah, sebelum ke hal yang lebih spesifik soal hukum, saya mau ke Pak Warjio dulu. Bahwa korupsi ini kan sering yang mendapat bui itu ada para pejabat. Walaupun sebenarnya kalau dicek, diteliti, ada juga para penegak hukum yang memang berkolaborasi bersama-sama. Dari sisi namanya perspektif politik, Pak Warjio kan seorang dosen FISIP yang sudah senior dan mengetahui peta politik Sumatera Utara. Kira-kira menurut Pak Warjio ini seperti apa sebenarnya pengelolaan para pejabat kita, apakah gubernur, wali kota, kepala dinas, sehingga mereka itu seringkali tuh masuk hotel Prodeo, bahkan tidak jerah-jerahnya. Di mana ini kira-kira persoalannya, Pak Warjio? Ya, sahabat cerita RN ya, dimanapun berada, dan terima kasih saya ucapkan kepada Mas Ronald. Dan juga terima kasih kepada Mas Azwir ya, yang juga hadir bersama kita pada kesempatan ini atas waktu yang diberikan kepada kita. Benar tadi yang disampaikan Mas Ronald terkait dengan Sumatera Utara ini kan memang kerap kali ya, bahkan sampai sekarang ini terus menjadi pandangan atau menjadi perhatian nasional, terutama di dalam praktik pengelolaan pemerintahan gitu. Dan bukan hal baru ya, karena isu-isu persoalan terkait dengan korupsi, pejabat yang kemudian terlibat, kita sudah menjadi tanda kutip biasa gitu. Kita tahu juga beberapa waktu yang lalu baik gubernur, wakil gubernur, dan pejabat-pejabat lainnya dari Sumatera Utara, DPRD juga, baik secara individu atau secara rombongan, itu kan juga menjadi bagian daripada proses penegakan hukum yang terjadi gitu. Namun kalau kita lihat di dalam konteks pemerintahan daerah, saya kebetulan selalu memberikan perhatian apa yang kita sebut sebagai politik pembangunan ya. Kalau dalam politik pembangunan ini kan bagaimana pemerintah eksekutif kaitannya dengan legislatif gitu ya, dan hubungannya dengan persoalan-persoalan pemilu ini tidak bisa dipisahkan gitu. Sehingga kemudian ketika kita bicara politik pembangunan itu adalah bagaimana peran daripada eksekutif legislatif, kemudian kaitannya dengan pemilu ini menjadi bagian besar, termasuk di dalam praktek pembangunan di Sumatera Utara gitu. Apa yang terjadi beberapa waktu yang lalu ya, pejabat di provinsi yang terkena OTT gitu ya, itu kan juga dalam rangka, dalam tanda kutip itu perjalanan melihat praktik pembangunan yang ada. Sehingga kemudian politik pembangunan itu menjadi bagian besar dan tidak bisa kita pisahkan di dalam alur ya kontestasi pemilihan kepala daerah itu. Kenapa? Karena memang pembangunan ini kan memerlukan biaya, memerlukan orang-orang yang terlibat. Dan siapa yang terpilih di dalam konteks pilkada itu sangat terkait erat dengan orang yang dianggap
punya hubungan dengannya gitu. Dan itu juga menjadi lahan juga bagi aparat penegak hukum untuk melihat sejauh mana mereka itu. Jadi secara pribadi bagi saya, apa yang terjadi dari OTT itu sesuatu yang biasa ya dari praktik politik pembangunan itu gitu. Jadi ini menjadi sinyal ya kepada kita semua, termasuk eksekutif dan legislatif yang menjalankan pemerintahan di Sumatera Utara, terutama di provinsi ya. Jadi sini harus lebih hati-hati di dalam proses perjalanan pembangunan itu. Artinya begini, semakin berkualitas pelaksanaan pemilu, maka akan berdampak pada semakin berkualitasnya pelaksanaan pembangunan itu. Ya, praktik pemilu yang dilaksanakan tidak berkualitas akan berdampak juga dengan keterlibatan dan banyak korupsi yang akan terjadi. Jadi ini memang simbiosis yang terjadi. Oleh karena itu kita tidak bisa memisahkan dalam kontestasi yang berbasis demokrasi sekarang ini, walaupun belum dilaksanakan praktiknya secara baik ya, terutama di Indonesia, termasuk di Provinsi Sumatera Utara. Jangan kita pisahkan ya. Pemahaman apa yang terjadi sekarang ini ada hubungannya dengan praktik pelaksanaan pemilu dalam kaitan pilkada dan kemudian praktik pembangunan di Sumatera Utara itu. Nah, jadi kalau Pak Warjo bilang tadi tidak terlepaskan hasil pilkada yang dimenangkan seseorang kontestan dengan pejabat-pejabat yang akan ditunjuknya. Padahal kan secara ketentuan dari pemerintahan kan ada asesmen dan segala macam. Jadi kalau Pak Warjo lihat gimana nih korelasinya dengan asesmen ini? Apa ada yang nggak pas dengan asesmen ini? Justru asesmen yang dilakukan pemerintah misalnya gitu ya, itu membuktikan bahwa ada persoalan gitu dari praktik pelaksanaan politik pembangunan itu. Karena ada asesmen justru makin menunjukkan ada persoalan. Iya, karena kan pasti banyak temuan-temuan. Dan ketika pelaksanaan pemilu dan hubungannya dengan praktik pembangunan itu sudah memberi kesempatan kepada aparat penegak hukum ya untuk bisa melihat bagaimana itu dilakukan gitu. Keterlibatan individu, jaringan individu, kekuasaan individu dimilikinya itu, terutama ketika misalnya praktik di eksekutif itu dilakukan. Karena bagaimanapun kan ketika pembangunan itu dilaksanakan, kepala daerah yang terpilih berdasarkan peraturan, dia wajib melaksanakan visi misinya. Ya. Kan dia kan ketika dipilih oleh partai politik atau gabungan partai politik, dia harus terlebih dahulu menyerahkan visi misinya ke KPU. Ya. Kalau dia terpilih, maka dia wajib untuk mempraktikkan apa yang jadi visi misinya itu dalam konteks pembangunan. Itulah politik pembangunan. Nah, ketika itu dijalankan, gitu ya, itu tidak terputus begitu saja, tetapi ada kaitannya. Orang-orang yang terlibat di lingkaran eksekutif terpilih itu, di kepala daerah itu, dan biasanya itu secara ini dia misalnya hanya akan menggunakan gitu ya orang-orang tertentu yang dianggapnya bisa dipercaya gitu, walaupun itu sangat paradoks karena sebenarnya kan kalau dalam pembangunan itu kata kuncinya itu harus profesional. Orang yang diberikan kepercayaan oleh kepala daerah dan kepala daerah sendiri tentunya harus memilih ya satuan kerja pemerintahan daerah atau dulu disebut dengan SKPD itu. Sekarang dinas-dinas itu harus betul-betul orang yang punya kapabilitas gitu. Baik dari visi misinya juga untuk menerjemahkan visi misi pembangunannya itu gitu kan. Nah, tetapi ini kan akan menjadi peluang juga ya, karena ketika kita bicara pembangunan, maka kita akan bicara kue pembangunan. Karena di dalamnya ada uang. Ada kue ya? Iya, ada kue. Dan itu sangat menggiurkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Ya, apalagi dasar pemilu kita, pemilihan kepala daerah itu kan tidak bisa dilepaskan atas biaya yang sudah mereka keluarkan. Ongkosnya itu tentu sangat besar sekali. Dan kue pembangunan itu menarik perhatian, bisa digunakan ya untuk bisa mengembalikan modal dia itu. Saya ke Bang Azur ini sebagai lawyer yang cukup dikenal. Topik kita ini paradoks penilaian kinerja apa menekan korupsi. Pastilah lawyer-lawyer ini berpikir
bagaimana ikut ambil bagian dalam menegak hukum secara benar. Tapi nggak rahasia umum lagi, Bang Azwir, bahwa korupsi ini ada juga ini APH ini. Menurut pandangan Azwir. Baik, Bang Ronald. Jadi kita mulai dari siapa itu APH ya. Jadi aparatur penegak hukum itu kalau kita lihat dari perundang-undangan kita itu ada 4 pilar. Hakim, Hakim, jaksa atau penuntut umum, kepolisian, Polisi, dan advokat. Nah ini seperti telah kita ketahui ini kan saling tapi mempengaruhi. dikenal publik Japolha ya, jaksa, polisi, hakim. Jadi kalau hakim itu kan tugasnya memutus ya, memutus suatu perkara, dalam ini perkara korupsi. Kemudian kalau jaksa penuntut umum ya tugasnya menuntut, kalau kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan, dan memang kalau penegak hukum advokat itu sebagai pembela. Jadi sejak adanya Undang-Undang Advokat Nomor 18 2003 bahwa advokat itu sudah ditegaskan secara legalitas undang-undang sebagai salah satu pilar penegak hukum. Jadi memang kalau kita bicara mengenai korupsi ini, memang ini tidak habis-habisnya ya Pak Dr. Wargio. Ini terus terkait, ini harus ada sinkronisasi dan kolaborasi antara aparatur penegak hukum. Ya. Tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Nah kan dimulai dari penyelidikan, penyidikan, kemudian penuntutan dan mengadili, dan tugas advokat untuk membela siapa ya, membela si pelaku koruptor ya, baik kita tidak praduga tidak bersalah, apakah nanti diputus bersalah atau tidak. Nah itulah tugas advokat kalau bukan. Jadi kalau kita lihat mengapa ini tidak menekan korupsi, ini kan banyak aspek yang harus dilihat kan gitu. Tadi Pak dia telah menyampaikan ini Sudah dari dibuka Pak Wargio tadi. ya dari segi pembangunan, politik pembangunan kan gitu. Bagaimana kalau kita melihat memang budaya juga ya Pak Dokter ya. Budaya korupsi itu kan sudah mengakar ya di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Jadi memang kalau menurut kita itu harus dilawan dengan budaya juga, budaya anti korupsi. Jadi korupsi itu juga terkait juga dengan ya gaya hidup materialismenya masyarakat ya. Bagaimana budaya di dalam masyarakat itu mempengaruhi. Kita contohkan tadi ya pejabat-pejabat kita kan dengan gaya hedon, gayanya yang luar biasa, tidak sesuai dengan pendapatan dia, kebutuhan dia. Maksud saya kalau Bang Azwir bilang harus dilawan dengan budaya, ya terlalu lama nanti ini. Budaya ini kan tahapan-tahapannya ini panjang ini. Padahal kita misalnya kalau kita bilang, saya catat di sini ada informasi dari internet, ada 170 kasus korupsi yang ditangani KPK sejak 2003 sampai 2024. Bahkan dapat juga informasi di sini, kita ini peringkat 2 ini dari 33 provinsi. Jumlah pelakunya ada 133 orang. Yang divonis bebas 7. Nah, kemudian dia angka atau nilainya itu ada 3,2 T. Nah, hampir 5,22% dari hasil korupsi yang ada di Indonesia. Nah tentu kita skip lah dulu soal budaya ini. Kalau dari segi lembaga ini masing-masing gimana? Apalagi sorotan publik. Mohon maaf kan publik kurang percaya nih sama APH ini. Gimana menurut Abang? Jadi ya itu ya, itu lahir juga dari apa ya, kejadian-kejadian sebelumnya ya. Ada misalnya yang juga misalnya kita tidak menafik bahwa di dunia advokat ada juga yang ikut dalam permainan-permainan. Nah ya, kita juga beberapa kali kita mendapat kasus-kasus berita ya bahwa ada yang memang ikut, misalnya banyak suap ya Pak ya. Kalau di dunia advokat itu banyak terkait suap dan menghalang-halangi proses penyidikan. Nah itu dia. Kalau advokat dia apakah dia sebagai perantara suap atau ikut melakukan suap
kepada APH lainnya. Ya, dalam dalam apa namanya, dalam lingkup dia melakukan pembelaan itu bisa saja kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan demikian, ya. Tapi ya kita kalau Peradi sendiri melihat itu, ya itu terus dilakukan sosialisasi pembinaan, khususnya etika para advokat. Jadi tidak semua advokat yang mau demikian. Tapi kita juga kasus terakhir yang menggemparkan itu kan yang sampai 1 T uang di dalam rumahnya itu kan hakimnya kena, advokatnya juga kena kan itu kan. Semua ini kan bagian daripada APH. Nah itu. Jadi kalau kayak Bang Azwar lihatlah dulu. Kalau di Sumut lah dulu, gimana ini pelaksanaan penegakan hukum untuk menekan korupsi yang dikerjakan oleh APH ini? ya kalau kita melihat di permukaan, ya semua bagus ya. Semua menjalankan tugas masing-masing ya, baik kepolisian, kejaksaan ya, advokat, kemudian dalam proses mengadili. Tapi kan ini tidak menutupi kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan tercela ya. Dan memang tadi menarik ya Pak Wahyu ya, kuehnya itu kan istilahnya kalau yang sudah terkena kasus korupsi ya, dia kuehnya yang sudah diambil itu dia mau bagi-bagi juga sama APH. Jadi, nah tapi memang tren terakhir ini ya, kalau kita nangani kasus korupsi, kalau kita tanya pelakunya, dia sudah pura-pura miskin biasanya. Ya, Hartanya pun sudah di dia pura-pura miskin. Kalau tanya, ini bapak ini ngambilnya berapa nih? Wah, saya ngambilnya 1 miliar. Padahal kalau nanti di sidang terbuka bisa 10 miliar gitu Pak ya. Jadi, nah itu dia. Jadi Dan itu yang membuat, jadi kalau disita pun tidak ada lagi yang bisa disita ya. ya sebenarnya itu kewenangannya dari misalnya KPK untuk menelusuri itu kan, dari pihak kepolisian, kejaksaan. Tapi tugas kita melakukan pembelaan, ya kan? Iya, jadi menarik ini Pak Dr. Warjio. Kita mau mengedukasi publik dulu bahwa memang untuk menekan korupsi ini sudah dibuka Pak Warjio tadi dalam perspektif politiknya. Dari sisi yang namanya pencegahan korupsi ini kan dimulai dengan pengesahan anggaran. Kalau Pak Warjio lihat gimana ini sebenarnya model korupsi yang di Sumatera Utara ini? Apakah memang betul ini sejak awal? Kalau temuan dari KPK 44% itu sejak perencanaan sudah dimainkan ini. Ya, saya kira memang itu perlu ada satu penelitian yang mendalam ya, praktik-praktik korupsi seperti itu. Saya mungkin akan fokuskan dulu bahwa tugas untuk mengurangi praktik-praktik korupsi itu, terutama misalnya di dalam konteks Sumatera Utara gitu ya. Hal yang terpenting itu adalah sebenarnya pendidikan juga gitu. Kita kan tidak pernah diajarkan misalnya di dalam praktik pendidikan kita itu usaha atau edukasi terkait dengan korupsi itu. Misalnya di sejak taman kanak-kanak gitu ya. Itu kan menjadi sangat mendasar. Kemudian penghargaan, apresiasi terhadap kinerja gitu. Hal-hal yang sangat spesifik ini saya kira penting, karena apa? Waktu akan memberi kesempatan kepada setiap individu nantinya ketika dia misalnya menjadi pejabat untuk mengisi ruang atau tempat-tempat strategis sehingga dia bisa berperanan seperti itu gitu. Jadi saya kira memang itu harus terus dilakukan, karena tugas pemberantasan korupsi bukan hanya kepada APH, tetapi juga masyarakat secara luas gitu. Karena apa? Peluang itu akan selalu ada. Ya, dalam banyak kesempatan gitu ya. Baik di legislatif, eksekutif, yudikatif, bahkan juga di tempat-tempat pendidikan. Tetapi misalnya kalau kemudian pendidikan itu sudah menjadi bagian gitu, masyarakat itu akan bisa mengirim dengan sendirinya. Bayangkan itu, kita sudah terbiasa kalau misalnya ya di tempat lampu merah itu merah, ketika semestinya kita harus berhenti, banyak orang yang korupsi kesempatan itu, langsung dilanggarnya gitu. Malah kalau kita berhenti, ada banyak pihak itu misalnya kita kena hon kan, kenapa kita berhenti gitu? Karena itu sudah menjadi kebiasaan gitu.
kalau orang yang sudah memahami pentingnya masalah seperti itu, ada nggak ada kendaraan di tempat lampu merah itu atau di traffic light, dia berhenti. Ya. Karena apa? Kalau dia melakukan itu salah gitu. Maka menurut saya memang bagaimana cara pemberantasan kita korupsi itu, salah satu hal yang perlu ditekankan itu adalah materi persoalan korupsi itu harus dimulai dari sisi pendidikan, bahkan yang paling dasar itu. Ya, kalau dengan misalnya di TK anak-anak dengan hal-hal yang berkaitan dengan dunia mereka, di tingkat nanti pendidikan menengah ada pendekatannya, demikian juga di universitas. Saya kira itu memang perlu dilakukan gitu, sehingga ada rasa mereka malu Rasa malu. untuk tidak misalnya melakukan hal-hal yang melanggar hukum gitu. Jadi Ya, ini ya. satu persoalan menurut saya. Selain pendidikan, kita juga sering ini menemukan sebenarnya soal moral dan mental ini, Pak Warjo. Ada ini pepatah Latin ini mengatakan officium mores mutans. Sehingga kalau orang sudah jadi pejabat, berubah itu apanya perilakunya. Kalau hal-hal seperti ini sebenarnya untuk bagi penegak hukum dan para pejabat ini, apa yang salah itu sebenarnya? Ketika dia sudah jadi pejabat, seperti bukan dia lagi. Jadi memang apakah etosnya, wataknya dari perspektif politik gimana nih sebenarnya menurut Pak Warjo? Ya, kalau dalam proses politik kan kita harus memaknai politik itu secara positif. Karena politik itu sendiri berarti bagaimana kita mengelola dalam perspektif ke negara itu negara sebaik mungkin sehingga bisa dirasakan manfaatnya secara luas. Tetapi dalam praktik, politik itu selalu sering diartikan sebagai bagaimana ini kesempatan kita punya power, menempatkan orang-orang kita dalam posisi-posisi tertentu. Yang itu berlawanan misalnya dengan konsep-konsep profesionalisme. Bayangkan, misalnya, orang yang duduk di dalam satu jabatan tertentu bisa duduk di situ karena hanya kedekatan politiknya, bukan kepada profesionalismenya gitu. Mungkin dianggap karena dia ikut terlibat di dalam tim sukses. Nah, ini Gitu kan? Mungkin karena dia dianggap menjadi supporting pendanaan atau bahkan kekeluargaan. Padahal ketika dia duduk dalam satu jabatan tertentu yang itu adalah jabatan publik, maka itu untuk kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu yang diutamakan itu adalah profesionalisme. Misalnya contoh, jabatan-jabatan khusus tertentu yang mengharuskan dia itu memang harus punya kemampuan secara keilmuan dia untuk bisa itu. Misalnya contoh ya di perbankan atau di perbankan daerah dan kemudian di hal-hal yang lain. ya, Itu dinas-dinas yang dinas-dinas tertentu. sektor-sektor foreign dalam pembangunan ya kan? Betul, karena itu akan mendukung bagaimana praktik visi-misinya nanti bisa diterapkan. Kalau kemudian hanya menempatkan orang-orang tertentu, salah satu hal nanti yang akan terjadi itulah nanti kebocoran, gitu ya. Bisa digunakan uang di dinas-dinas kadang dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu, karena apa? Itu bisa digunakan sebagai sapi perahan gitu untuk kepentingan. Ini sangat berbahaya sekali karena apa? Itu karena publik. Kalau di tingkat provinsi, kabupaten, kota tentu itu APBD. Kalau di tingkat nasional kan APBN gitu. Dan itu kan sumbernya uang masyarakat gitu, uang rakyat gitu. Jadi oleh karena itu sekali lagi kita perlu mendorong bahwa siapapun yang dipilih oleh kepala daerah yang terpilih tetap harus mengutamakan profesionalisme orang-orang yang menduduki jabatan itu. Kalau enggak, kita akan masih di dalam suasana seperti itu. Benar. Kalau ke Bang Azwir sebagai lawyer ini, kita lihat ini dalam hal penegakan hukum, kemudian sistem peradilan kita, kalau Abang lihat ini gimana ini soal moral ini bisa mengedepan sehingga soal mental moral APH ini tidak jadi korup lagi. Kalau dari sistem informasi yang kita dapatkan supaya itu lebih transparan, supaya bisa mengawal gitu, kira-kira apa yang bisa Abang ceritakan dengan sistem peradilan kita ini supaya lebih luas terlihat oleh publik? Jadi memang kunci penegakan hukum kan berujung kepada pengadilan ya. Dalam hal ini hakim. Jadi hakim itu dia memutuskan mengenai kasus korupsi
ini ya, ini Ya. diserahkan kepada ya. Jadi kuncinya memang di akhir paling tinggi itu kepada hakim. Nah, kita lihat sekarang hakimnya sudah pendapatannya, gajinya juga sudah dinaikkan dinaikkan 100. Prabowo ya kan? Nah, jadi memang, nah, apakah nanti masih ada juga oknum hakim yang berbuat tercela? Nah, itu kan kita tidak bisa ini ya, harus pastikan ya. Tapi memang kalau dari sistem ya pengadilan kita sudah cukup bagus ya, dari sistem empat apa namanya, penegak hukum itu ya sudah bagus cara teorinya, tapi kan di prakteknya oknum ini kan selalu dicekoki dengan kebutuhan materialis dunia ini kan nggak pernah cukup nih mengenai dunia apa namanya, ya dia sudah punya Fortuner, kepingin punya yang lain kan gitu. Ya, rumahnya sudah 2, dia mau 3, mau 4. Nah, ini yang membuat oknum-oknum penegak hukum ini yang selalu mencari cara untuk mendapatkan sesuatu dari koruptor ini kan gitu. Nah, ini yang mungkin bagaimana kita percaya semua aparatur menegakkan hukum ini punya sistem perlindungan tersendiri ya. Etika, kode etiknya itu selalu disosialisasikan kepada anggota, baik advokat ya. Kalau itu oke lah. Yang saya Ya. maksudkan sistem peradilan kita ini kan katakanlah aspek keadilan masyarakat itu mestinya di era digital sekarang yang sudah sangat-sangat bisa kita lihat dengan viral ya kan Pak Wajo. Belum lagi peradilan di negara lain misalnya dengan ada juri gitu. Ini sangat sering hanya fokus bahwa dialah pemutus terakhir, mewakili dirinya sendiri dan mewakili Tuhan. Akhirnya keputusan tidak adil juga. Gimana sistem ini kita lihat ini? Iya, kalau memang dari apa ya sudah ini ya, maksudnya kan ada apa, tingkat pertama ya, pengadilan tingkat pertama, tingkat banding dan kasasi. Ya, kasasi itu hakim agung itulah pintu terakhir untuk mendapatkan keadilan bagi masyarakat itu. Nah, kalau di tataran penyidikan dan pembelaan di tataran yang paling bawah, nah itu mungkin kita pernah mendengar mungkin ya, kalau memang dikaitkan dengan dunia digital ya, sekarang kan tidak viral, tidak adil katanya ya kan? Ya. No viral, no justice. Nah, itu mungkin bisa dikembangkan juga dengan itu, dengan adanya pengawasan dari masyarakat memviralkan suatu kasus korupsi. Ya. Nah, itu juga lebih cepat menekan korupsi ini gitu kan, dan perampasan aset para koruptor ini, undang-undang perampasan aset. Nah, ini kan masih tarik ulur ini perampasan aset. Belum disahkan karena banyak kepentingan kan. Ya. Ya, banyak Para elit masih belum legowo. masih takut ya kan, untuk kalau diberlakukan kan bisa negara merampas aset-aset koruptor ya, dan atau diberlakukan surut kan. Nah, jadi maksud kita kan yang sudah Abang bilang tadi oke, sudah diatur itu. Tapi aspek-aspek yang tadi supaya menguatkan, supaya setidaknya kasus korupsi ini lebih ditekan, katakanlah juga dalam mengambil putusan pun supaya betul-betul ini para yang tersangka ini kapok, tidak mengulangi lagi. Kalau yang biasa-biasa kan sudah sering tuh Bang, bersih, adil, transparan dan segala macam. Nah, gimana ini ke depan? Ini kan makin berkembang ini hukum ini kan gitu saya. Saya lebih setuju tadi Pak Warga bilang memang harus ada apa ya, satu langkah ya, pencegahan dari awal gitu ya, dari usia dini ya, karena korupsi ini sudah mengakar ya. Kalau kita mau berantas secara total ya kita main tangan besi kan. Nah, misalnya korupsi yang 10 miliar ke atas hukum mati, 10 miliar ke 1 miliar 4 tahun gitu, harus tangan besi ya kan, seperti Dewi Keadilan itu tidak melihat siapa lagi gitu. Nah, saya pikir ya sebenarnya sudah ada beberapa wacana itu dimiskinkan, kemudian dihukum dengan mengerjakan pekerjaan sosial. Bayangkan kalau ada Pak Warjo, ada koruptor, dia kepala dinas, akhirnya dia harus cuci kamar mandi kantornya itu misalnya 2 tahun kan,
udah pasti lebih dahsyat itu daripada hukum 5 tahun 10 tahun. Wah, gimana menurut Abang itu? Itu nanti di bulan Januari 2026 kita sudah berlaku KUHP baru, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Ya. Nah itu bisa dimungkinkan ya untuk diterapkan pemidanaan yang baru ya, misalnya pembinaan denda, pembinaan kerja sosial, pembinaan yang sifatnya dia mengedukasi masyarakat supaya itu dia terulang gitu. Jadi bisa diterapkan. Nah, apakah nanti bagaimana sinkronisasi dengan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi? Ya. Nah, KUHP baru itu mungkin akan menjangkau ke sana. Jadi Oh, ini lagi hearing dengan publik ini ya? bukan, Udah masuk? sudah berlaku. Jadi Januari 2026, KUHP yang baru 2023 itu berlaku. Sudah ketok? Sudah ketok, sudah jadi undang-undang. Undang-undang ya. 1 2023 dan diberlakukan 2026. Nah, sekarang kan lagi digodok ini dari di Komisi 3 itu kan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Kitab yang nanti menjalankan KUHP-nya itu. Nah, sekarang ini di Komisi 3 itu lagi dikejar gitu. Soalnya Januari itu bersamaan jalannya, jadi mesin untuk menjalankannya itu juga sudah siap, itulah KUHP itu. Betul. Nah, jadi kalau misalnya dari segi aspek APH ini, kalau menurut Abang gimana nih kasus-kasus ini supaya nyampe ke meja hijau dan diputuskan sesuai dengan yang namanya keadilan masyarakat ini? Sumut ini banyak yang korup tapi ya selesai dengan apa nampaknya dengan di meja makan bukan di meja hijau. Iya, iya. Jadi kita lihat ini ya, APH ini ya. Kalau kita advokat kan membela ya. Tidak melihat dia benar salah, kita harus bela dia untuk mempertahankan hak-hak dia kan ya, tersangka atau terdakwa di tahap penyelidikan atau di tahap pengadilan. Nah, itu tugas kita. Nah, sekarang kalau memang semua pelatur ini punya tekad yang sama apa untuk memberantas korupsi ini, ya bisa jalan. Tapi kalau memang ya itu tadi oknum-oknum tadi yang membutuhkan banyak ini ya sumber pendapatan atau apa, dia akan mencari celah, ya kan, namanya celah. Kalau kita di advokat celah hukumnya kan gitu kan. Nah, tapi prinsipnya ya kembali kepada oknum. Kita percaya masih banyak Orang-orang yang baik ya. baik, jaksa yang baik, polisi yang baik, ya semua kita harus lihat semua baik, ya advokat. Tapi memang ya satu dua ada juga lah oknum ya advokat yang apa. Kita nggak bisa juga ini karena ini kan humaniora apa kemanusiaan ilmu ya apa ya. Nah, jadi untuk kedepannya kita berharap bahwa memang APH ini bisa memposisikan diri lah untuk memberantas korupsi ini, tidak mencari-cari ya. Sekarang ini ada juga APH yang dia memang mencari-cari gitu ya, jadi mencari dia ini. Harus kita galakkan ini bahwa APH ini bekerja demi rasa keadilan juga ya kan? Harus digaungkan itu. Iya, maksudnya gini, kalau dia mencari kesalahan ya, dapat kesalahan oke, tapi mencari kesalahan untuk mendapatkan sesuatu ya ini yang kan korupsi juga itu namanya kan. Betul. Dia cari aparatur pemerintah, cari-cari dilihatnya ini aparatur kapan ini apa ya kan, kapan dia apa namanya terpleset. Ya. Jadi ya makanya kami kalau kita melihat ini lebih kepada ya peningkatan pencegahan ya, KPK melakukan pencegahan. Nah, kita lihat ya, kebetulan kami juga di Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi Sumatera Utara. Nah, memang pencegahan yang memang tugasnya untuk pencegahan, nah, kita lihat memang pemerintah yang kurang memperhatikan lembaga-lembaga yang ada ini untuk pencegahan, karena memang pendanaannya ini yang sangat kurang. Seperti Pak Walgio tadi bilang bahwa ini harus dimulai dari jenjang pendidikan ya. Nah, tidak didukung dengan pendanaan. Jadi masyarakat yang membuat lembaga-lembaga anti korupsi ini dia bekerja sendiri, berjalan sendiri ya. Tidak ada suatu apa namanya
kemauan dari pemerintah itu untuk bagaimana ini bisa berjalan dengan semestinya, ya, supaya masyarakat juga ikut serta dalam melakukan pemberantasan korupsi dan mencegah korupsi ini. Ya. Terakhir ini, karena waktu kita singkat, ke Pak Wartio ini, supaya bisa juga mendapat perhatian publik. Dalam rangka pencegahan korupsi ini, kemarin para elit di Jakarta termasuk Mendagri bilang bahwa pemilihan kepala daerah itu akan berubah, ada wacana ke sana. Dari sisi yang namanya untuk mencegah korupsi, benar nggak itu Pak Warjo? Bahwa nanti kalau gubernur akan ditunjuk oleh pusat karena dia aparat pusat. Tapi kalau untuk kabupaten kota dipilih DPRD. Atau ada di balik ini semua? Gimana pencerahannya nih menurut Pak Warjo ini? Viral ini informasi. Betul. Ini kan ada memang wacana ya untuk alternatif pemilihan kepala daerah itu mau dikembalikan kepada pemilihan oleh DPRD gitu. Nah tentu pemerintah tentu saja punya banyak alasan ya. Salah satunya menurut perspektif mereka bahwa alasannya itu persoalan mengurangi pembiayaan gitu, karena dianggap menjadi beban bagi APBN atau APBD itu. Gitu. Menurut saya itu juga satu perspektif yang perlu kita evaluasi gitu, karena ketika nanti pelaksanaan pilkada oleh DPR, tetap saja pasti ada pembiayaan yang dibebankan kepada APBN atau APBD itu tidak bisa dihilangkan begitu saja gitu ya. Kemudian juga terkait dengan kemudahan controlling, pengawasan. Jelas kalau misalnya di DPRD itu kontrol pemerintah pusat melalui partai-partai politik itu akan lebih mudah, karena langsung dia direct seperti itu. Tetapi kalau dalam perspektif kita lihat nih dalam konteks kualitas demokrasi ya, saya bicara bukan hanya dalam konteks demokrasi, tapi perlu menempatkan kata kualitas itu. Persoalannya sekarang ya, ketika demokrasi langsung pilkada yang sekarang terjadi itu dianggap menjadi persoalan karena menurut saya kita tidak benar-benar menjalankan proses itu. Misalnya, ketika misalnya rekrutmen terhadap katakanlah Komisi Pemilihan Umum gitu, proses-proses ini juga membuka kesempatan kerentanan terpilihnya mereka atas kepentingan-kepentingan kelompok tertentu, kepentingan orang-orang tertentu, kepentingan partai tertentu, yang itu dimainkan juga nanti untuk praktis kepentingan mereka di pilkada gitu. Saya kira itu memang harus dievaluasi ya, harus dibuat satu sistem tertentu sehingga itu betul-betul didasarkan pada kapabilitas profesionalisme gitu, bukan karena dia kelompok-kelompok tertentu atau yang kita sebutkan tadi gitu. Itu akan berdampak. Karena apa misalnya? Bayangkan ketika komisi di dalam pelaksanaan atau penyelenggara KPU itu, kita secara undang-undang itu ada 3 itu. Ada di KPP, ada KPU, kemudian Bawaslu. Nah kalau semua misalnya lembaga-lembaga ini terkontaminasi atas kepentingan kelompok tertentu, partai-partai tertentu, bagaimana kita bisa mengharapkan itu? Ujung-ujungnya kualitas demokrasi tidak berjalan dengan baik, pemilu tidak berjalan dengan baik, dan itu akan sangat rentan diintervensi oleh kalau khusus untuk menekan korupsi dan supaya biaya tidak tersedot di APBN APBD sudah tepat itu barangkali menurut Pak Warjo. Selain soal demokratisnya. Iya, menurut saya itu lebih tepat, tapi betul-betul menjalankan secara profesional ya. Tapi kalau itu belum dijalankan, maka kesempatan itu akan terbuka. Satu lagi saya melihat, menurut saya ini sebuah pemahaman yang kurang tepat. Ketika misalnya kita hanya memandang pemilu termasuk pilkada itu hanya dalam konteks kepentingan nasional. Pemilu pilkada itu harus dilihat juga dalam konteks kepentingan internasional. Kenapa? Ketika kita hanya menekankan pada kepentingan nasional, dalam praktik juga di pilkada daerah, orang luar ya itu kan akan melihat gitu, karena ketika hanya kepentingan nasional ini akan mudah diintervensi oleh kekuasaan,
Karena dia, wah, ini tidak ada pengawasan luar ini. Kita bisa melakukan apa saja seperti itu. Sementara ketika orang terpilih, presiden terpilih, keluarga terpilih, dia memerlukan investasi, investor dari luar. Investor itu, dia lihat itu indeks demokrasi kita, bagaimana pelaksanaan demokrasi kita, bagaimana nanti kami percaya menanamkan investasi itu kalau kemudian dalam pelaksanaan pilkada pemilu saja itu tidak bagus, penuh korupsi. Dan itu yang terjadi di praktik kita gitu. Jadi ini sebuah usaha kita ya, kemudian di dalam praktik pemilu ya, terutama ketika menempatkan demokrasi itu dalam kualitas itu. Jadi saya kira ada hal-hal lain yang perlu kita lakukan juga, terutama juga di dalam memandang perspektif jaringan praktik politik pembangunan itu. Misal contoh begini, yang sederhana saja. Ketika kita misalnya harus mengurus katakanlah surat keterangan berkelakuan SKCK. Iya. Orang tidak bisa datang langsung ke pihak atau lembaga itu untuk mengurus itu. Karena di situ syaratnya ada lagi, ABC harus mendapat surat keterangan desa. Nggak langsung. Praktiknya itu juga sangat membuka peluang, ya, terjadinya korupsi. Indonesia ini kalau tidak bayar PBB, itu jadi banyak persoalan, orang kan jadi persoalan gitu. Dan itu kita pandangnya juga harus multi interdisipliner. Kenapa? Hal seperti ini kan membuat udara kita menjadi panas. Apa hubungannya? Sebab ketika membuat itu kan kita harus membuat itu di dalam surat. Surat itu dari kertas itu dari pohon. Pohon ditebangi lagi. Panjang ceritanya, maka seperti itu. Artinya cara berpikir kita itu harus luas. Kalau di beberapa negara itu malah misalnya orang-orang tertentu yang sudah terkena atau dia ada mengalami kriminal, dia tidak bisa bekerja di tempat lain. Jadi sudah menjadi sebuah akses seperti itu. Kita belum seperti itu. Nanti ada kelompok-kelompok tertentu yang misalnya dia sudah terjerat tertentu, dia masih bisa bermain lagi, menempati posisi-posisi strategis lagi. Itu persoalan kita yang belum selesai sampai sekarang. Baik, Pak Wardio, dosen Visipusu, doktor kita yang luar biasa, dan Bang Azwir, doktor hukum juga sebagai ketua Pradi, dan sahabat cerita FN menceritakan paradoks penilaian kinerja APH ini memang untuk waktu yang panjang. Tapi setidaknya lewat podcast cerita FN ini kita sudah mencoba mengedukasi publik, memberikan informasi akademis dan perundang-undangan. Setidaknya kita sudah membuat suatu namanya catatan bahwa memang butuh edukasi tentang politik pembangunan, butuh edukasi tentang penegakan hukum yang dimulai dengan pendidikan dan moral. Oleh karenanya terima kasih Bang Dr. Agus, Azwir, dan Dr. Wardio. Sama-sama. Semoga apa yang kita ceritakan lewat podcast ini bisa mencerahkan publik kita. Demikian, terima kasih. Salam sehat. Salam sehat.